Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita masih dapat berkumpul di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan yang telah menjadi teladan sempurna bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh bahagia rasanya saya bisa kembali menyapa saudara-saudaraku semua melalui video ini. Harapan dan doa saya semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelapangan rizki, kesehatan lahir dan batin, umur yang penuh keberkahan, serta ampunan atas segala dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat penting, khususnya bagi kaum wanita muslimah. Tema ini menyangkut dosa-dosa yang sering dilakukan oleh wanita, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, pembahasan ini bukan untuk saling menyalahkan atau merendahkan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk saling mengingatkan, agar kita semua bisa menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Karena pada dasarnya, setiap wanita muslimah menginginkan kebahagiaan. Mereka ingin hidup tentram di dunia, membangun rumah tangga yang sakinah, meraih karir yang baik, memiliki anak yang soleh dan solehah, dan tentu yang paling utama adalah ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak, yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan tersebut tidaklah mudah. Ada banyak godaan, ada banyak ujian, bahkan ada banyak jebakan yang tanpa kita sadari bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup seorang mukmin bukan sekedar dunia, melainkan akhirat. Maka dosa-dosa yang dianggap sepele sekalipun tidak boleh diremehkan, sebab dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat bisa menumpuk dan menyeret kita ke jurang kehancuran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki pembahasan inti mengenai dosa-dosa wanita yang dibenci oleh Allah. Salah satu perkara yang sangat ditekankan dalam Islam adalah tentang kesucian diri dan kehormatan seorang wanita. Wanita adalah makhluk yang dimuliakan, bahkan disebut sebagai tiang peradaban. Apabila wanitanya baik, maka baiklah masyarakat, dan apabila wanitanya rusak, maka rusaklah masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslimah hendaknya berhati-hati dalam menjaga dirinya dari dosa-dosa yang bisa merusak harga diri, mengundang murka Allah, dan menutup pintu keberkahan dalam hidup. Salah satu dosa yang paling sering dilakukan wanita, baik disadari maupun tidak, adalah membuka aurat. Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutup menurut syariat, dan perintah menutup aurat sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31,
Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ayat ini dengan jelas memerintahkan para wanita beriman untuk menutup aurat mereka. Namun sayangnya, di zaman modern ini, banyak wanita muslimah yang justru bangga menampakkan auratnya di depan umum, baik melalui pakaian yang ketat, tipis, atau terbuka, bahkan memperlihatkan auratnya di media sosial. Padahal, aurat bukan hanya sekedar persoalan pakaian, melainkan juga menyangkut kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, membuka aurat merupakan dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma, nisa'un kasiyatun ariyatun, mumilatun ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha." Hadis ini sangat jelas memperingatkan bahwa wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, yakni mengenakan pakaian yang ketat, tipis atau memperlihatkan aurat, termasuk golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah wahai muslimah, karena godaan dunia memang besar, tetapi akhirat jauh lebih kekal. Selain membuka aurat, dosa lain yang juga sering dilakukan adalah berdandan berlebihan atau tabarruj. Tabarruj artinya menampakkan perhiasan dan kecantikan di depan selain mahram dengan tujuan menarik perhatian. Hal ini jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat ini menegaskan bahwa wanita muslimah tidak boleh menampakkan perhiasan atau kecantikannya dengan cara yang berlebihan, apalagi untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Namun di zaman ini, tabarruj justru dijadikan tren. Banyak wanita yang sengaja tampil dengan pakaian glamor, makeup berlebihan, atau memperlihatkan sisi kecantikannya di media sosial. Padahal, aurat bukan hanya sekedar persoalan pakaian, melainkan juga menyangkut kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, membuka aurat merupakan dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma, nisa'un kasiyatun ariyatun, mumilatun ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha." Hadis ini sangat jelas memperingatkan bahwa wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, yakni mengenakan pakaian yang ketat, tipis atau memperlihatkan aurat, termasuk golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah wahai muslimah, karena godaan dunia memang besar, tetapi akhirat jauh lebih kekal. Selain membuka aurat, dosa lain yang juga sering dilakukan adalah berdandan berlebihan atau tabarruj. Tabarruj artinya menampakkan perhiasan dan kecantikan di depan selain mahram dengan tujuan menarik perhatian. Hal ini jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas sebagian dosa-dosa wanita yang dibenci Allah pada bagian sebelumnya, kini kita lanjutkan dengan dosa-dosa lain yang juga harus diwaspadai. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana seorang wanita menjaga dirinya, keluarganya, serta perannya dalam masyarakat. Ketika seorang wanita melanggar aturan Allah, dampaknya bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga bisa berimbas pada orang lain di sekitarnya. Salah satu dosa besar yang sering kali dilakukan tanpa disadari adalah syirik. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik dalam bentuk ibadah, keyakinan, maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ayat ini sangat tegas menjelaskan bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni apabila pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal. Bentuk syirik bisa bermacam-macam, mulai dari menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada jin, mempercayai ramalan, hingga syirik kecil, seperti riya, yaitu beribadah bukan karena Allah, melainkan demi mendapat pujian manusia. Banyak wanita yang tanpa sadar terjerumus dalam riya, misalnya memperlihatkan amal ibadahnya di hadapan orang lain dengan tujuan mendapat pengakuan. Padahal, semua itu bisa menghapus pahala ibadah dan mengundang murka Allah. Selain syirik, dosa lain yang dibenci Allah adalah menyerupai laki-laki. Dalam Islam, Allah sudah menetapkan identitas yang jelas antara laki-laki dan perempuan, baik dalam berpakaian, sikap, maupun peran di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La'natallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah melaknat siapa saja yang menyalahi fitrahnya. Namun, di zaman modern, banyak wanita yang bangga menyerupai laki-laki, baik dengan potongan rambut, gaya berpakaian, bahkan cara berbicara dan bersikap. Mereka merasa hal tersebut adalah tren atau gaya hidup, padahal sesungguhnya itu adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dosa berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah tato. Banyak orang menganggap tato hanyalah seni atau ekspresi kebebasan diri. Namun dalam Islam, tato termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La'natallahul washimati wal mustaushimati." Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta ditato. Laknat Allah menunjukkan betapa beratnya dosa ini. Tato bukan hanya merusak tubuh yang Allah ciptakan dengan sempurna, tetapi juga menunjukkan sikap tidak ridha terhadap ciptaannya. Islam memang mengizinkan perubahan fisik jika untuk kebutuhan medis, tetapi jika hanya demi kecantikan atau mengikuti tren, maka itu jelas termasuk dosa besar. Selain tato, dosa yang sering dilakukan wanita adalah mengubah ciptaan Allah dengan mencukur atau menipiskan alis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La'natallahun namisati wal mutanammisat." Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang meminta alisnya dicukur. Hadis ini memberikan peringatan keras kepada wanita yang mengubah alisnya hanya untuk kecantikan. Sekali lagi, ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah. Padahal, kecantikan sejati bukan terletak pada fisik, melainkan pada hati yang bersih, akhlak yang mulia, dan ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, dosa lain yang sangat dibenci Allah adalah tidak menjaga hubungan dengan suami. Dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah pemimpin dan istri memiliki kewajiban untuk taat kepadanya dalam hal-hal yang sesuai syariat. Salah satu kewajiban seorang istri adalah memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alaiha." Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari dan merenungkan berbagai dosa yang harus dijauhi, khususnya bagi kaum wanita. Semoga apa yang telah kita bahas sejak awal sampai akhir ini bisa menjadi bahan renungan, introspeksi, dan motivasi untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita.
Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang dosa, janganlah kita merasa tertekan seakan-akan pintu kebaikan telah tertutup. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, kecuali dosa syirik jika dilakukan tanpa taubat hingga akhir hayat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini memberi harapan yang sangat besar bahwa selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah menunda taubat karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokannya. Hadis ini menegaskan bahwa pintu taubat terbuka lebar, tetapi hanya sampai saat nyawa belum berada di kerongkongan. Setelah itu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudara-saudariku, dosa-dosa yang telah kita bahas mulai dari bagian pertama hingga ketiga adalah peringatan bagi kita semua. Baik dosa yang dilakukan karena hawa nafsu, karena kebiasaan, karena ikut-ikutan, atau bahkan karena ketidaktahuan, semua itu tetaplah dosa jika tidak segera ditinggalkan. Namun, Islam adalah agama kasih sayang. Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, Allah bukan hanya mengampuni dosa-dosanya, bahkan menggantinya dengan pahala. Sebagaimana firman Allah, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurar rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa indahnya janji Allah ini. Tidak hanya dosa dihapus, tetapi diganti dengan kebaikan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan peringatan ini sebagai